Bulan suci Ramadan itu setan itu dibelenggu. Diambil daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syaitan." Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan, kata Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa di bulan suci Ramadan masih banyak orang yang bermaksiat? Apakah setan itu masih menggoda sama kita apa gimana? Betul, setan adalah terbelenggu di bulan Ramadan. Akan tetapi, setan ini dia tahu dalam setahun itu ada satu bulan di mana dia itu cuti, libur lah, istilah bahasa itu libur. Dia tidak bisa menggoda anak Adam. Nah, kemudian selama 11 bulan dia menggoda manusia. Dia mengkader, dia mendidik, dia menanamkan kepada umat manusia supaya terbiasa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa di bulan suci Ramadan itu orang masih banyak bermaksiat? Karena pengaruh daripada 11 bulan yang mana syaitan itu telah menanamkan kebiasaan kepada umat manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah faktor yang pertama. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang melakukan kejelekan, kejahatan, suatu hal yang memalingkan dirinya kepada Allah, sesuatu hal yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah musuh yang sangat besar, kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah mengatakan ketika pulang dari suatu peperangan, kata Nabi, kita pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kita pulang dari menghadapi musuh yang kecil bakal menghadapi musuh yang sangat besar. Terus sahabat bertanya, yang besar bagaimana ya Rasulullah? Bisa dikatakan yang ada ini adalah perang yang kecil. Kita berperang mengangkat pedang, bahkan sampai ada korban. Terus perang yang bagaimana lagi yang dianggap lebih besar daripada ini? Lalu kata Rasulullah, yaitu adalah perang yang memerangi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini adalah musuh yang sangat besar, perang besar, jihad besar. Sampai-sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, tidaklah seseorang itu disebut laki-laki sejati yang dia berperang mengangkat pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu, kata Sayyidina Ali. Akan tetapi yang dikatakan laki-laki sejati itu adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Jadi sebegitu besarnya disifatkan akan hawa nafsu ini oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, bahwasanya diterangkan bahwasanya nafsu ini adalah musuh yang sangat besar karena dia berada di dalam diri kita. Kita tidak lihat, tapi kita bisa merasakan. Kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan bahwasanya pada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, setelah akal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man anta wa man ana?" Siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Kemudian akal menjawab, "Anta Rabbi, engkau Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu." Akal tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah itu Tuhan dan dia adalah hamba. Nah, kemudian Allah ciptakan nafsu, dan nafsu pun ditanya ketika setelah diciptakan. "Man ana wa man anta?" kata Allah.
Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Dengan sombongnya ini nafsu mengatakan seperti itu, dengan angkuhnya. Kemudian Allah murka, Allah angkat nafsu, Allah rendam di neraka yang panas selama ribuan tahun. Setelah direndam Allah di neraka yang panas ribuan tahun, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya lagi si nafsu, ya nafs, man anta wa man ana? Siapa engkau dan siapa aku? Kemudian nafsu menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah murka sama si nafsu, diangkat lagi nafsu, direndam lagi ke dalam neraka yang dingin selama ribuan tahun. Setelah itu diangkat Allah lagi si nafsu. Setelah diangkat Allah tanya lagi, man ana wa man anta ya nafs? Siapa engkau dan siapa aku wahai nafsu? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Memang nafsu ini nggak bisa dikalahin dengan disiksa, nggak bisa dikalahin dengan disakiti. Dia tambah melawan nafsu ini. Terus Allah murka, Allah angkat lagi nafsu, Allah masukkan lagi ke neraka yang membuat lapar si nafsu. Bagaimana ya ikhwan? Tidak nyampe ribuan tahun ya ikhwan, nafsu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala si nafsu, ya Allah, anta rabbi wa ana abduka, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi nafsu itu bisa dikalahkan dengan lapar. Nah, dapat kita petik dari sini ya ikhwan, bahwasanya kalau kita mau mengalahkan hawa nafsu tidak bisa disakitin. Contoh, orang yang berbuat jahat, misalkan mencuri, ditangkap itu pencuri, dimasukkan dia ke dalam penjara, bukan tobat saudara. Keluar dari penjara bisa jadi perampok. Orang pecandu narkoba, ditangkap, dimasukkan dia ke penjara, bukan dia berhenti dari narkoba saudara. Keluar dia bisa jadi bandar saudara. Masya Allah, nafsu tidak bisa dikalahkan dengan disakiti, dengan dipenjara, dengan apapun kecuali dengan lapar. Jadi saudara, puasa ini satu ibadah yang bisa langsung mengalahkan dua musuh. Satu, kita bisa mengalahkan setan. Karena hadis Nabi SAW, inna syaitan fi ibni Adam majarid dam fadayiku majari syaitan bil ju' au bis saum. Sesungguhnya syaitan itu menggoda anak Adam itu melalui aliran darah. Maka persempitlah godaan syaitan itu dengan lapar au bis saum, atau dengan berpuasa. Nah, jadi puasa ini bisa menyempitkan jalan syaitan menggoda kita. Kemudian juga dengan lapar, dengan puasa kita juga bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi dengan puasa ini bisa dua musuh langsung bisa kita kalahkan. Nah itu saudara, itu ya ikhwani, kenapa sebabnya di bulan puasa Ramadan orang masih banyak yang melakukan maksiat, karena adalah didikan iblis, didikan setan masih tertanam di dalam jiwanya yang 11 bulan, sehingga dia masih terbiasa untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan juga. Daripada hawa nafsunya yang dia tidak pernah melawannya, dia tidak ingin mengalahkannya dengan berpuasa. Maka dari itu ya ikhwani, mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini kita benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah dengan satu ibadah ini dua musuh kita yang besar akan kita kalahkan. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan insya Allah. ردد على سمع حديث محمد صلى الله عليه